Seorang ibu muda di Kabupaten Tebo Jambi melukai anaknya sendiri dengan kapak. Akibatnya, bocah laki-laki berusia 13 bulan ini terluka di bagian pinggang dan tulang retak. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku. Bocah laki-laki berusia 13 bulan ini dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo Jambi. Bocah malang ini menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya sendiri RWR dengan kapak Selasa siang. Akibatnya korban terluka robek di bagian pinggang dan tulang retak serta harus dirawat secara intensif. Penganiayaan tersebut diketahui nenek korban yang berusaha menghentikan aksi pelaku. Pada saat kejadian, ayah korban sedang bekerja. Setelah menganiaya anaknya, pelaku bersembunyi di kebun sawit di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dan berhasil ditangkap polisi. Percobaan pengayunan yang ketiga, itu si saksi yang merupakan nenek korban ini berusaha mencegah untuk tidak terjadi pembacokan itu, berusaha merebut kapak ini dan membuang kapak tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan si anak, si korban. Kemudian si pelaku langsung melarikan diri ke dalam kebun. Saat diperiksa, ibu muda berusia 20 tahun ini mengaku perbuatannya dengan alasan anaknya tak lagi dekat dengannya dan menuding ibu mertua akan mengambil anaknya. Pelaku berencana membunuh anaknya dan kemudian mengakhiri hidupnya. Meski sudah mengakui perbuatannya, polisi masih mendalami motif pelaku. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait penganiayaan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya, sudah bergabung bersama kami AKBP Fitria Mega, Kapolres Tebo Jambi. Selamat siang Ibu Fitria. Bu Fitria, apakah sudah diketahui motif dari pelaku yang tega membacok anaknya? Selamat siang, Mbak. Baik, untuk sementara, untuk motif yang diduga oleh pelaku, sementara ini masih dalam proses kita pendalaman. Baik, sudah berapa lama ibu menganiaya anaknya, Ibu Fitria? Kalau untuk keterangan awal yang kami dapati, untuk berapa lamanya itu baru kali ini yang diduga pelaku atau ibu tersebut melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya. Untuk kondisi kejiwaan sang ibu, apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Sementara masih dalam pemeriksaan awal kita ya Mbak ya. Jadi rencananya untuk hari ini atau siang ini kita akan bawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan yang bersangkutan. Baik. Tapi berdasarkan keterangan saksi-saksi, mungkin seperti nenek korban, apakah memang setelah melahirkan ada indikasi bahwa sang ibu ini stres atau terindikasi baby blues seperti itu, Ibu Fitria? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari beberapa orang terdekatnya, yaitu salah satunya adalah suami ataupun mertuanya, yang bersangkutan atau pelaku yang diduga pelaku sudah berhubungan atau pacaran sebelum menikah itu selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun sebelum menikah itu memang tidak ada atau tidak pernah ditemukan adanya perilaku-perilaku aneh. Nah, barulah ketika 2 hari terakhir sebelum kejadian, memang pelaku atau yang diduga pelaku ini cenderung lebih pendiam. Kemudian kalau dari keterangan tetangga atau keterangan dari saksi-saksi orang tua, mertua dari yang diduga pelaku, yang bersangkutan selama sebelum kejadian itu masih dalam kondisi normal. Hanya memang 2 hari terakhir sedikit lebih pendiam dan menutup diri dan lebih sering berada di dalam kamar. Sekian. Baik, Bu Fitria, pada saat pelaku mulai menarik diri dari orang-orang sekitarnya, lantas apakah ada kecurigaan dari mungkin kerabat terdekat dari pelaku yang menilai adanya indikasi depresi seperti itu kurang lebihnya? Ya, jadi kalau dari orang-orang di dalam rumahnya ya, yang satu rumah dengan yang diduga pelaku ini, tidak ada kecurigaan. Memang selama ini dalam hal kaitannya kepengurusan
anak atau yang dalam hal ini korban, selama ini yang mengurus anak itu adalah lebih dominan di ibu mertua. Oke. Nah, sementara untuk yang diduga pelaku ini melakukan kegiatan rutin seperti beres-beres rumah ataupun mencuci pakaian. Sementara itu dari tetangga melihat memang si pelaku ini memang jarang keluar rumah karena memang dilarang oleh dari pihak suaminya. Baik, baik. Nah, bagaimana dengan sisi keekonomian keluarga tersebut, Ibu Fitria? Apakah memang secara ekonomi mampu untuk menghidupi keluarganya dan apa saja kira-kira faktor yang membuat stres sang ibu? Oke. Jadi kalau berdasarkan data atau kemudian dari hasil yang kami observasi untuk berkaitan dengan kondisi ekonominya, keluarga ini atau keluarga dari suami dari pelaku itu cukup mapan. Mereka memiliki sebidang lahan, kemudian mereka olah sendiri, yaitu berupa kebun sawit. Kemudian untuk rumah atau bangunan fisiknya pun kondisinya masih cukup menengah ke atas, jadi kondisinya tidak ekonomi tidak kelihatan sulit. Baik Ibu Fitria, sementara kondisi sang anak? Posisi anak atau korban sekarang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tebo. Jadi kemarin korban dilakukan tindakan operasi oleh pihak rumah sakit. Sampai dengan pagi ini kami monitor kondisinya sudah mulai sadar dan sudah mulai bisa minum susu, tapi memang masih belum stabil. Baik, kita doakan semoga sang anak cepat sehat kembali. Terima kasih Kapolres Tebo Jambi AKBP Fitria Mega telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Ibu.